Ya, jadi tadi volumenya menjadi 11,6 mili ya secara keseluruhan. Kemudian kalau kita reaksikan PbNO3 plus KCl akan menjadi PbCl2 plus KNO3. Dan jangan lupa setarakan ya, karena itu terkait koefisien dari senyawanya. Ini koefisiennya adalah untuk KCl 2, untuk KNO3 juga 2, supaya setara. Oke. Sekarang kita punya reaksi mula-mula reaksi dan sisa ya. Dan untuk mula-mulanya kita lihat di sini kita punya milimol dari PbNO3 tadi adalah 0,75 milimol dan milimol dari KCl adalah 1,6 milimol. Nah, ini mula-mulanya kita punya segini. Ini belum ada karena mula-mula. Kemudian bereaksi. Di sini koefisien dari PbNO3 adalah 1 dan KCl adalah 2. PbNO3 punya 0,75 milimol, maka KCl harus 2 kali lipatnya karena perbandingan molnya adalah 1:2. Jadi kalau misalnya untuk mereaksikan PbNO3 dengan KCl supaya terbentuk PbCl2, maka dibutuhkan PbNO3 dan KCl dengan perbandingan 1:2. Oke, jadi 0,75 di sini 1,5 milimol. Jadi untuk mereaksikan 0,75 milimol PbNO3 dibutuhkan 1,5 milimol KCl. Kemudian di sini terbentuk 0,75 milimol, koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2, terbentuk 1,5 milimol. Sehingga sisanya di sini habis, kemudian di sini sisa 0,1 milimol. Kemudian ini terbentuk 0,75 milimol dan KNO3 terbentuk 1,5 milimol. Nah, yang kita amati adalah endapan dari PbCl2. Endapan dari PbCl2 kita sudah dapat milimolnya 0,75 milimol, kemudian kita nyatakan dalam bentuk molaritas karena kita tahu tadi satuan dari kelarutan itu sama dengan satuan dari molaritas. Jadi kita bagi ya. Jadi kalau atas milimol, di bawahnya mili. Jadi kalau di atas mol, di bawahnya liter. Kalau pakai milimol maka di bawahnya mili. Jadi kita pakai milimol, 0,75 milimol dibagi dengan 11,6 mili, itu adalah volume totalnya. Jadi kita dapat konsentrasi dari PbCl yaitu 0,0625 molar. Nah, sekarang kita cari KSP-nya. Kita ionisasikan dulu endapannya PbCl2 terionisasi menjadi Pb2+ plus 2Cl-. Tadi kelarutan kita lambangkan dengan S, maka PbCl2 punya kelarutan S. Kemudian karena koefisiennya 1 sama dengan PbCl2, di sini juga punya kelarutan S. Karena koefisiennya 2, maka di sini kelarutannya 2S. Jadi kita simbolkan konsentrasinya seperti ini. Nah, rumus KSP adalah konsentrasi Pb2+ ya dikali dengan konsentrasi Cl- pangkat 2 karena koefisiennya 2 dipangkatkan 2. Nah, konsentrasinya tadi kita lambangkan S untuk Pb2+, kita masukkan, kemudian kita lambangkan 2S untuk konsentrasi dari Cl- dipangkatkan 2. Jadi KSP-nya 4S pangkat 3. Nah, S-nya tadi itu atau kelarutannya tadi kita dapat ya 0,0625. Jadi kita masukkan, kemudian dipangkatkan 3 dikalikan 4, maka kita dapat KSP-nya adalah 0,00977. Oke. Nah, itu adalah perhitungan cara mencari konsentrasi Pb2+ dan konsentrasi Cl- ya. Di sini kita dapat konsentrasi Pb2+ dan Cl-, kemudian kita dapat juga KSP dan kita juga dapat nilai dari kelarutan. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk campuran nomor 4. Jadi silahkan dilanjutkan lagi perhitungannya untuk mencari konsentrasi Pb2+, Cl-, kelarutan
dan hasil kali kelarutan di perhitungan ke 5 sampai 10. Tapi nomor 4 ini tetap harus dilampirkan pada laporan ya. Ini nomor 4 saya kasih penjelasannya. Nah, kemudian kita udah dapat tadi semuanya. Sekarang kita hubungkan antara kelarutan dengan suhu. Kan kita tadi dapat data tentang suhu ya, suhu berapa yang dibutuhkan untuk melarutkan endapan itu. Nah, tapi kelarutan di sini harus dinyatakan dalam gram per liter. Jadi kalau kita tadi kan dapat kelarutan ini mol per liter, tapi kelarutannya ini kita harus konversi menjadi gram per liter. Nah, cara konversinya itu adalah kelarutan mol per liter dikali dengan mR-nya. Jadi mR-nya berapa? mR dari PbCl2, kemudian di sini mol per liter dikali gram per mol, maka molnya hilang jadi gram per liter. Jadi nanti nilai kelarutannya yang ini contoh nomor 4. Ini yang saya sudah konversi yang untuk campuran nomor 4, silahkan konversikan lagi yang nomor 5 sampai 10. Nah, kalau sudah dapat nilai KSP-nya dan kemudian dapat nilai kelarutan dalam satuan gram per liter, silahkan lengkapi tabel ini ya. Kalian hitung lagi 5 sampai 10. Kemudian kita membuat grafik hubungan antara KSP dengan suhu. Kita buat grafiknya, jadi yang KSP itu di sumbu X, ini sumbu X, dan yang suhu itu di sumbu Y. Jadi kita menghubungkan hubungan antara KSP dan suhu. Kalau dilihat dari grafik ini, maka bisa dilihat bahwa semakin tinggi KSP, maka semakin tinggi suhu yang dibutuhkan untuk melarutkan endapan itu. Nah, hubungan regresinya dinyatakan dengan hubungan linearitas ya. Hubungan linearitas yang didapat ini saya kasih contoh saja. Jadi saya kasih contoh grafiknya, tapi nanti ini saya pakai nilai permisalan ya. Nanti kamu masukkan X dan Y-nya. X dan Y-nya ini sesuai dengan yang kamu dapat di sini. Ya. Jadi harus sesuai. Jadi nilai variabel, nilai regresi nanti nggak sama-sama ini. Ini cuma contoh. Nah, nanti dapat nilai regresi, kemudian dia bilang tentukan nilai KSP pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, tadi kita tahu bahwa suhu itu adalah variabel Y, ya kan? Dan variabel X-nya adalah KSP. Jika diketahui suhu 25 derajat Celcius dan KSP-nya yang ditanya, maka kita masukkan Y-nya 25, X-nya yang dicari. Nah, sekarang tinggal pindah ruas, kemudian dapat X-nya min 5,008. Kenapa minus? Minus karena memang pada suhu 25 derajat Celcius itu memang tidak ada endapan yang terbentuk dan tidak mampu melarutkan endapan. Jadi tadi kita tahu bahwa campuran nomor 4 ditambah dengan KCl 1,6 mili baru bisa terbentuk endapan. Dan suhu untuk melarutkan endapannya itu pun 48 derajat Celcius. Ya, lihat di sini ya. Jadi kalau 25 derajat Celcius itu memang keadaannya belum bisa untuk melarutkan, dan juga memang KCl-nya belum memenuhi untuk konsentrasinya, belum memenuhi untuk terbentuknya endapan gitu. Jadi minus memang hasilnya. Jadi melalui regresi ini kita sudah bisa memperkirakan pada suhu berapa dan KSP-nya berapa melalui hubungan regresi linearnya. Nah, kemudian buat lagi grafik hubungan antara kelarutan hasil konversi tadi
dalam satuan gram per liter dengan suhu ya, dengan suhu. Nah, di sini coba lihat hubungan antara kelarutan dengan suhu. Semakin tinggi kelarutan, maka suhu yang dibutuhkan untuk melarutkan endapan itu semakin rendah. Nah, kalau semakin tinggi kelarutan, berarti dia mampu melarutkan dengan jumlah yang banyak karena kelarutannya tinggi. Otomatis endapannya sedikit. Nah, kalau endapannya sedikit, maka suhu yang dibutuhkan itu juga tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalian harus buat ini, kemudian dinyatakan dengan regresi linear, kemudian baca grafiknya. Semakin tinggi variabel X, semakin apa variabel Y-nya. Nah, itu harus dibahas di pembahasannya, dilihat dari grafik. Nah, kemudian yang untuk mendapatkan entalpi. Nah, jadi tadi kita tahu suhu ya. Suhu itu kita tahu panas atau kalor. Jadi pasti kita bisa mencari kapasitas panas yang dibutuhkan untuk melarutkan PbCl tadi, PbCl2. Nah, untuk mengetahui kapasitas panas, kita pakai rumus log Ksp sama dengan min delta H0 per 2,303 dikalikan R dikali 1/T ditambah konstanta. Nah, di sini kita substitusi. Jadi log Ksp itu sebagai Y, dan untuk min delta H0 per 2,303 R itu sebagai B, 1/T itu sebagai X, konstanta itu sebagai A. Jadi kalau kita dapat regresinya, nanti kita dapat nih nilai delta H-nya. Nah, ini kamu paham dulu deh. Jadi nanti yang jadi sumbu Y itu log Ksp, yang jadi sumbu X itu seperti ya. Jadi nilai A dan B itu nanti disubstitusikan ke rumus yang ini.